Halo semua, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Siapkan kuota dan mental kalian saat ini karena Mimin mau menceritakan film yang sangat keren lagi. Film ini berjudul Everly yang dirilis pada tahun 2015. Film yang berdurasi 1 jam lebih ini menceritakan seorang wanita malam yang berusaha melawan bosnya karena sudah sangat keterlaluan dan sering menyiksa dirinya. Namun bosnya tersebut merupakan darah Yakuza yang dengan beribu cara berusaha untuk membunuhnya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Everly. Ia datang dari sebuah ruangan sempit dan menuju toilet dengan sekujur tubuh penuh dengan luka lebam. Kemudian dengan sekuat tenaga ia meraih handphone dan pistol yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ternyata pistol tersebut ia gunakan untuk menembak seluruh penjaga yang berada di apartemen tersebut. Kemudian ia menelpon seorang detektif sahabatnya dan menagih janji untuk membantu dirinya bebas dari jeratan sang bos Yakuza yang bernama Taiko. Setelah beberapa menit kemudian, semua handphone anak buah Taiko yang sudah Everly habisi tiba-tiba saja serentak berdering. Kemudian ia meraih handphone dari anak buah Taiko yang sudah ia tembak di sebuah sofa. Panggilan tersebut berasal dari Taiko dan mengatakan untuk membuka sebuah kotak merah seperti kado yang sudah ia kirimkan sebelumnya untuk Everly. Namun saat Everly membuka isi kado tersebut, ternyata adalah di dalam kotak tersebut adalah kepala teman detektifnya. Taiko mengatakan kepada Everly bahwa ia sangat kecewa dengan semua yang dilakukan Everly saat ini. Taiko kemudian mengancam akan membunuh ibunya serta menjual anak kandung Everly. Dengan segera Everly kemudian mengambil tas penuh dengan uang yang telah ia curi dari Taiko dan kemudian ia simpan di sebuah lemari. Everly kemudian menelpon sang ibu untuk membawa anaknya dan segera pergi menuju tempat yang dirasa aman. Namun terdengar suara di seberang sana bahwa anak buah Taiko sudah berusaha menyerang sang ibu dan anak Everly. Namun beruntunglah mereka berhasil lolos dan pergi menggunakan sebuah mobil. Ia kemudian mengatakan kepada ibunya untuk menunggu di suatu tempat di tengah kota dan ia akan ke sana setelah ia berusaha mengalahkan semua anak buah suruhan Taiko. Namun saat Everly hendak keluar dari apartemen, tiba-tiba saja anak buah Taiko datang dengan menggunakan senjata lengkap. Kemudian ia mengintip ke sebuah celah kecil dan mendengar percakapan di kamar sebelah melalui sebuah telepon. Taiko mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Everly, maka ia berhak mendapatkan uang sebanyak $60.000. Dan kemudian yang ditakutkan Everly pun tiba. Kemudian datang dua orang wanita yang ingin membunuh Everly. Padahal mereka juga sama seperti dirinya, wanita malam anak buah dari Taiko. Everly merasa kasihan jika harus membunuh temannya sendiri. Ia kemudian menyogoknya dengan uang sebanyak 2 kali lipat dari yang dijanjikan oleh Taiko kepada mereka. Namun karena mereka sangat serakah dan ingin memiliki uang tersebut secara pribadi, kedua wanita tersebut malah saling bunuh satu sama lainnya. Selesai dengan dua wanita tadi, sekarang datang seorang wanita yang sepertinya takut menggunakan senjata. Ia bernama Anna dan berniat juga untuk membunuh Everly. Namun di sini Everly membujuk Anna agar mereka bekerja sama dan ia akan berjanji akan menyelamatkan Anna setelah ia berhasil keluar dari apartemen ini dan menyelamatkan Anna serta ibunya. Beruntungnya Anna percaya dan kemudian ia memilih untuk bersembunyi di dalam kamarnya. Everly belum bisa keluar dari apartemen karena semua pintu dan lift sudah diblok oleh anak buah dari Taiko. Everly masuk lagi ke kamarnya dan menemui anak buah Taiko yang sudah ia tembak. Ternyata masih belum tewas. Pria tersebut meminta segelas minuman kepada Everly dan di sini Everly dengan baik hati memberikannya.
Kemudian malam harinya, Everly melihat di luar apartemen banyak penjaga dari anak buah Taiko sedang berjaga dengan menggunakan seekor anjing buas. Tak ingin membuang waktu dan berdiam diri di kamar, Everly kemudian berusaha keluar dengan membawa sepucuk senjata. Setelah Everly berhasil membunuh penjaga, ia mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan ia sudah berada di tempat yang lebih aman. Everly kemudian mengatakan bahwa ia akan segera ke sana setelah semuanya sudah ia bereskan. Ternyata Taiko sudah sangat berambisi membunuh Everly dengan menyuruh banyak polisi bayaran. Di sebuah monitor CCTV, Everly melihat para penghuni kamar disuruh untuk keluar oleh polisi bayaran. Namun di antara mereka, terdapat satu orang nenek-nenek yang menolak untuk pergi dan tetap singgah di dalam kamarnya. Kemudian sang pria yang sudah sekarat mengatakan kepada Everly bahwa terkadang tempat yang paling aman adalah di tengah sebuah badai. Mendengar hal itu, Everly kemudian mendapatkan sebuah ide. Ia kemudian menghubungi sang ibu dan menyuruhnya datang ke apartemen untuk membawa tas yang berisikan uang yang sudah berada di tangannya. Agar sang ibu tidak khawatir dengan yang terjadi, Everly kemudian merapikan kamar dan menyembunyikan semua senjata di posisinya masing-masing. Setelah ia selesai beres-beres, Everly kemudian menyalakan satu batang surya untuk si pria sebagai permintaan terakhirnya. Kemudian sang ibu menelpon bahwa ia sudah sampai di dalam apartemennya. Everly kemudian mengatakan untuk berpura-pura sebagai keluarga sang nenek yang tidak mau mengosongkan apartemennya tadi. Namun seorang penjaga curiga dan sepertinya tahu bahwa itu adalah ibu dari Everly. Melihat hal itu, ia kemudian bergegas pergi keluar dan berhasil membunuh dua orang penjaga tersebut. Akhirnya ibu dan anaknya sekarang sudah masuk ke dalam kamar Everly. Namun karena sudah sangat lama ia tidak bertemu dengan anaknya. Di sini Messi, anak Everly, terlihat takut melihat ibunya. Namun Everly kemudian membujuk Messi dan memberikan sebuah boneka yang seharusnya ia berikan 4 tahun yang lalu. Setelah itu Everly menyuruh ibunya untuk pergi dan membawa sebuah tas yang berisikan uang miliknya. Namun sang ibu yang curiga dengan semua ini meminta penjelasan kepada Everly tentang apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan di sini Everly dengan terpaksa menjelaskan kondisinya saat itu. Di luar, Messi yang kepo kemudian mencoba membuka kotak yang berisikan kepala milik si detektif. Namun beruntungnya sang pria yang sekarat memanggil Everly agar mencegah perbuatan dari Messi. Dan di waktu yang sama, pria yang sekarat itu pun akhirnya meninggal dunia. Di saat ia mengobrol santai dengan sang ibu, secara tidak sadar Messi sudah keluar dari kamar dan sedang dihadang oleh penjaga dan seekor anjing ganasnya. Sebelum anjing tersebut menyerang, Everly kemudian menipu anjing itu dengan sebuah granat yang dikira anjing tersebut adalah sebuah bola. Alhasil penjaga dan anjingnya tersebut pun tewas. Mendengar ledakan itu, para penjaga kemudian langsung menuju kamar Everly. Dan di sini ia langsung membawa Messi serta ibunya untuk bersembunyi ke kamar Anna. Dan setelah itu Everly dengan segera langsung membantai seluruh penjaga. Bahaya belum usai sampai di sini. Terlihat di sebuah CCTV, banyak tentara bayaran yang sudah berada di bawah dengan senjata lengkap, bersamaan dengan pria tua yang bernama Desaidis. Di sini Everly yang mencoba bersembunyi berhasil ditangkap oleh Desaidis. Everly ditangkap dan dimasukkan ke dalam kerangkeng besi, lalu disiksa dengan kejam. Sang ibu mencoba datang dan menyelamatkan Everly. Namun sayangnya ibu Everly juga berhasil ditangkap dan juga disiksa dengan kejam. Melihat ibunya disiksa, Everly dengan sekuat tenaga kemudian berusaha keluar dari kurungan dan kemudian membunuh Desaidis dan para anak buahnya yang bersama dengannya. Setelah berhasil membunuh Desaidis,
Everly mendapat telepon dari Taiko yang ternyata ia berada di apartemen sebelah. Sang sniper bayaran Taiko juga berhasil membunuh ibu Everly. Dan di sini Everly sangat marah dan terpukul atas kejadian itu. Ia pun membalas tembakan sang sniper dengan berondongan peluru menghujam. Karena sniper bayaran tersebut tidak berhasil membunuh Everly dan malah membahayakan nyawa Taiko, kemudian marah dan langsung menebas tentara bayarannya sendiri. Dan sekarang tentara bayaran Taiko mulai naik ke atas. Everly dengan segera langsung bersembunyi di bawah lantai dan langsung menembaki mereka. Namun karena banyaknya tentara bayaran itu, Everly berhasil ditangkap dan sekarang ia berhadapan 1 lawan 1 dengan Taiko. Everly kemudian disiksa dengan kejam oleh Taiko. Namun ternyata Everly masih bisa melawan dan kemudian berhasil membunuhnya. Shin kemudian berpindah ke Anna. Ia mencoba menghubungi polisi dan menyelamatkan mereka semua. Namun kemudian Anna malah dibunuh oleh seseorang yang sangat misterius. Dan saat orang tersebut berniat akan membunuh Messi, beruntungnya Everly datang dengan tepat dan kemudian. Dan tak berselang lama, polisi datang dan kemudian menyelamatkan Everly beserta Messi anaknya. Dan kemudian film pun selesai. Film ini sangat seru dan recommended untuk kalian tonton. Jika memiliki jiwa barbar dan tidak suka alur cerita film yang letoy seperti legenda ataupun yang secara otak tidak bisa diterima, film ini masih sangat layak untuk kalian nikmati. Dan cukup sekian alur cerita pada episode kali ini. Saya Mimin Tampan mengucapkan terima kasih dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like dan serta subscribe. Saya Naja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.